Silakan, ayo. Pak Saiful, Pak Selamat, Bu Lili, atau Bu Askab. Silakan, siapa yang duluan? Eh, Tentang modul LKPD itu ya Coach Ya, ya. Oke, LKPD-nya. baik. Boleh siapa duluan? Guru Apple? Ya, Oh iya. oke, Oke, dah. lanjut. Oh, lanjut. Silakan, Bu Lili, boleh duluan. Oh iya. Sebentar Coach. Di bawah meja, Bang. Pak Selamat, kalau nggak bisa tampil sendiri, segera kirim ke Pak Saiful biar Ya, nanti di. Tina ya. Oh, sudah, tapi belum kalau LKPD, Pak. Insyaallah belum kalau LKPD. Oke, nanti bisa lihat dulu yang lain. Ya. Oke, kalau sudah pasti saya kirim ke Pak Oh, Saif. LKPD. Kalau lembarannya belum. Ya, makanya belum kalau LKPD itu. Saya. Ya. Bu Askab sudah buat, Bu Askab? Saya lihat-lihat dulu katanya Bos. Ya. Pokoknya siapa yang sudah apa namanya itu tampil, kalau ada yang lain ya sudah selesai berarti. Hari ini kita hanya fokus untuk LKPD aja. Oke, silakan Bu Lili dijelaskan Bu Lili. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih kesempatannya Coach dan Bapak Sampai Ibu dilihat-lihat, Guru. Pak. Izinkan saya untuk mempresentasikan LKPD yang sudah saya buat sesuai dengan rencana modul yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini ada covernya, cover LKPD-nya. Lembar kerja peserta didik, materi bilangan cacah sampai 10. Kemudian karena di proses pembelajarannya di sini berkelompok, jadi di sini ada tempat menulis nama kelompok. Oke. Di lembar keduanya, pertama-tama kita tuliskan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya di sini peserta didik membaca, menulis, membandingkan, serta mengurutkan bilangan cacah sampai 10. IKTP-nya 1. Peserta didik mampu menyebutkan banyak benda, bilangan cacah sampai 10. 2. Peserta didik mampu menulis lambang bilangan, bilangan cacah 1 sampai 10. Yang ketiga, peserta didik mampu membaca lambang bilangan. Yang keempat, peserta didik membandingkan banyak 2 atau lebih benda. Yang kelima, peserta didik mampu membilang urut bilangan cacah sampai 10. Setelah menuliskan TP dan IKTP, selanjutnya ada langkah mengerjakan. Jadi langkah mengerjakannya ada 4. Nanti pemilihan perintahnya disesuaikan dengan kelas jenjang kelas Bapak Ibu guru. Kalau di sini kan saya fase A kelas 1. Jadi langkah mengerjakannya 1. Setiap kelompok mengisi identitas nama anggota kelompoknya dengan benar. Yang kedua, baca dan jawablah pertanyaan yang ada dalam lembar kerja peserta didik secara bersama-sama dengan kelompok. Yang ketiga, tulislah jawaban kalian pada kolom jawaban yang telah disediakan. Yang keempat, bacalah hasil kerja kelompok kalian di depan guru dan teman-teman. Setelah ada langkah mengerjakan, barulah nanti inti dari LKPD-nya. Di dalam LKPD saya ada 2 aktivitas. Yang pertama, aktivitas 1, hitung banyak benda di bawah ini. Tuliskan lambang dan nama bilangannya. Nanti anak-anak akan menuliskan lambangnya di titik-titik ini, kemudian nama bilangannya di bawah. Terdapat 6 pertanyaan di sini. Kemudian untuk aktivitas 2-nya, nah aktivitas 2-nya itu hitung dan urutkan benda dari yang paling sedikit. Tuliskan nama bendanya.
Nah, benda-benda yang ada di aktivitas 2 sudah mereka hitung terlebih dahulu di aktivitas 1 sehingga dia terintegrasi. Jadi anak-anak langsung menuliskan dari urutan yang paling sedikit seperti baju, buku, kemudian baru krayon. Begitu seterusnya. Nah, setelah itu terakhir yang ada di LKPD juga harus ada kunci jawaban, tetapi kunci jawabannya ini hanya dipegang oleh gurunya. Nah, di sini ada kunci jawaban LKPD, aktivitas 1, jawaban 1 sampai 6 ada di sini, kemudian aktivitas 2 juga jawabannya ada di sini. Nah, LKPD-nya itu saya juga buat rubrik penilaiannya atau asesmennya. Jadi, seperti yang saya bahas kemarin, Coach, bahwa rubrik penilaian tes formatif yang saya gunakan adalah seperti ini. Jadi nanti di sini ada nama satuan pendidikannya, kelas, terus mata pelajaran, kemudian materi bilangan caca 10 sampai 10, kemudian hasil asesmen. Nah, karena di LKPD saya ada 5 IKTP, nanti rubrik penilaiannya ini kalau misalnya mau dinilai per IKTP atau mau sekalian bisa langsung ditulis pada sini. Misalnya kriteria penilai KKTP 1 sampai 5. Nah, nanti nama-nama siswa kita bisa melihat dari jawaban dan dari hasil kerja anak-anak. Mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan, Coach. Mohon bimbingannya kalau ada yang kurang. Terima kasih. Itu tadi kan ada 2 aktivitas, Bu Lili. Oke. Nah, 2 aktivitas itu apakah sudah mencakup 5 IKTP itu atau hanya sebagian IKTP? Kelima, Coach. Oke. Ada nama bilangan, lambang bilangan, mengurutkan nama benda, membandingkan bendanya. Oke. Berarti sudah lima-limanya tercakup dalam 2 aktivitas ini, nggih? Oke. Oke, nggih. Karena kalau hanya sebagian IKTP, berarti nanti harus jelas bahwa aktivitas 1 itu untuk mencapai indikator yang mana, aktivitas 2 Oke. yang mana. Tapi kalau memang sudah semuanya tercakup di sini ya, berarti tidak perlu dituliskan lagi. Oke, bagus sudah. Karena kemarin sudah saya kasih tahu, tinggal membetulkan saja. Jadi hari ini sudah bagus ya. Oke, Oke, terima mungkin dari kasih. teman yang lain ada mau bertanya, silakan. Dari teman yang lain, silakan. Ada yang mau tanya mungkin? Saya bertanya sedikit, Pak, Oke, silakan. terkait dengan yang rubrik tadi itu, Pak. Hmm? Eh, Untuk menentukan cukup kurang itu dari mana kita dapat, Pak, untuk menentukan anak itu kurang, cukup. Soalnya kan yang dinilai itu aspek yang mana gitu, Pak. Oke, silakan. Boleh saya dijelaskan? Oke, baik. Eh, jadi rubrik ini, Pak, ada Ditunjukkan, di dalam. Bu, Oh ya, saya tunjukkan rubriknya. dulu mungkin. Bukan, turunkan lagi tadi. Eh, Baik. Jadi untuk rubrik yang ini, Pak Anwar, Ya. cara ini sudah kita desain dulu asesmennya pada LK sebelumnya gitu. Apa namanya lembar modulnya. Jadi di mana dikatakan Bu Nanda, boleh enggak dikecilin dulu, Pak? Oke. Dikatakan dia kurang, kan di sini ada 10 soal nih di LKPD-nya. Dikatakan kurang, anak-anak dapat kurang jika sama sekali tidak ada yang benar jawaban mereka. Ke 10-10-nya dia salah gitu. Dikatakan dia cukup apabila kesalahannya 4 sampai 5 jawaban. Itu dia mendapatkan cukup. Kemudian dikatakan dia baik jika dia hanya kesalahannya 2 jawaban. Dikatakan dia sangat baik jika tidak ada kesalahan sama sekali. Nah, panduan saya dalam menentukan ini ada di LK3. Sebentar saya bukakan dulu biar
Nah, menentukan kriteria itu ada di sini, Pak. Nah, di sini. Nah, masing-masing kriteria KKTP itu sudah memiliki deskripsi tersendiri. Misalnya, peserta didik mampu menyebutkan banyak benda. Nah, dikatakan kurang sama sekali tidak mampu menyebutkan banyak benda. Jadi, cukup sudah mampu menyebutkan banyak benda, namun masih ada beberapa yang salah. Kemudian baik, sudah mampu menyebutkan banyak benda, namun dengan sedikit kesalahan. Salahnya 2. Dikatakan sangat baik jika dia tidak memiliki kesalahan. Nah, jadi sebelum saya membuat instrumen rubrik penilaiannya, itu mengacu pada KKTP, asesmen KKTP kita. Tuh. Begitu ya Pak Anwar. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan, Coach. Oke, nggih. Gimana Pak Slamet? Jelas? Untuk menentukan Anwar. kesimpulannya Pak, kesimpulan bahwa anak itu tuntas di TP yang mana itu enggak dituliskan di LKPD-nya Pak. Gimana Oh, kesimpulan? bulan akhirnya itu. Ya, misalkan anak itu dikatakan tuntas, sudah mencapai tujuan pembelajaran yang mana gitu. Apa Ya, silakan kita Bu Lili, kan sudah bisa juga Bu Lili menjelaskan. Udah bagus, kok. Ayo Oke. langsung. Oke. Jadi kita bisa nih. Jadi gongnya atau tercapainya KKTP itu nanti ketika lembar asesmennya nih, saya kasih lihat ya Pak Guru Selamat. Nah, dikatakan peserta didik itu mencapai KKTP jika KKTP-nya memperoleh minimal 4 kriteria dari 5 kriteria kategori baik. Misalnya nih, Ananda Salman misalnya nomor saya, dia hanya mendapatkan baik itu hanya di 3 kriteria, berarti dia belum mencapai KKTP-nya. Masih ada perbaikan. Nah, misalnya nih anak menurut saya namanya Vira. Vira ini dia udah 5 dia dapat nilai baik semuanya dalam tugasnya. Berarti dia sudah mencapai KKTP-nya seperti itu. Nanti dilihat dari apa namanya rekapitulasi nilainya gitu. Seperti itu Pak Guru Selamat. Nggih, Pak, gini. Masih Oke. banyak. Oke. Jelas ya, Mas Slamet, nggih? Jelas, Pak, Oke. jelas. Oke. Nah, nanti kalau di Mataram saya ada acara, ada undangan ngisi acara gitu, nanti bisa Bu Lili dampingin saya. Boleh Oh, dan siap, siap Coach. kayak coach ini Ya, Pak. boleh. Oke, monggo. Ada yang lain mungkin selain Pak Slamet, Pak Saiful, ada yang menanyakan? Cukup. Cukup. Oke. Nah, kalau Bu Lili sudah selesai, kira-kira Pak Slamet, Pak Saiful ada yang meneruskan apa Anda ini? Belum Bu saya belum Anandita kayaknya. Oh. Bu Anandita mau presentasi Coach. Oh, silakan. Oke, Iya, Bu Anandita, Mbak. silakan. Ya, Baik, Coach, sebentar saya kirim ke Bu Lili file saya. Oke. mohon ditunggu. Pak Saiful belum buat ininya, RKPD-nya? Saya kira kemarin akan ada materi dulu, coach gitu. Terus baru kita buat kayak kemarin itu. Enggak. Tadi Nah, materinya kan memang penjelasan singkat sekali itu. Nggak ada yang perlu dibahas secara panjang lebar. Jadi iya, kalau iya. KBD intinya kan hanya identitas, kemudian ada TP, IKTP, kemudian instruksinya, petunjuknya bagaimana,
kemudian langsung lembar kerjanya. Dan terakhir Beda dengan itu aja. ini ya LKS kalau dulu itu. Beda atau Nggih, ada dulu persamaan? LKS namanya, sekarang LKPD. Hanya beda istilah saja. Oh, izin Pak, saya lupa tadi ada satu lagi Pak. Satu lagi Pak, terkait dengan Apa itu? LKPD. Pak. Untuk dasar pembuatan LKPD ini mengacu ke KKTP atau kemana nih Pak? Ke indikatornya. Indikatornya berarti kalau Juga. indikatornya itu 5, itu bisa 5 LKPD atau bisa 1 Pak? Oh, enggak juga, nggih. Kalau semuanya itu, contoh ini, Ya. discovery itu nanti apa namanya itu kegiatan pembelajarannya adalah melalui diskusi katakanlah. Berarti cukup satu LKPD aja. Oh, berarti berdasarkan model pembelajaran juga Pak? Nggih? Oh iya betul betul. Betul. Oke. Kalau nanti Dalam bentuknya katakanlah untuk mencari jawabannya melalui percobaan, ini nanti buatkan LKPD untuk percobaan. Gitu. Oh, iya. Sila Bu Anandita. Nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan LKPD yang telah saya buat. Yang pertama cover, ada materi, kemudian mata pelajaran, dan nama guru. Selanjutnya, di lembar kedua, itu ada identitas, nama, dan nomor absen peserta didik, karena di sini saya memberikan LKPD per individu. Oke. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mengenal aturan di lingkungan keluarga. Ada IKTP. IKTP yang kemarin saya buat itu ada 3, Pak. Tetapi untuk LKPD ini khusus untuk IKTP pertama saja. Yaitu peserta didik mampu menentukan gambar yang sesuai dengan aturan di lingkungan keluarga. Langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama setiap peserta didik mengisi identitas dengan benar. Yang kedua, amatilah gambar yang telah disediakan. Yang ketiga, pada titik-titik pada gambar, pada kalimat dengan kata yang tersedia. Kemudian yang keempat, pada kegiatan 2, tariklah garis pada gambar sesuai dengan aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di lingkungan keluarga. Nah, ini adalah bentuk kegiatan pertamanya, yaitu peserta didik telah disediakan gambar, beberapa kegiatan yang mengenai dengan aturan di lingkungan keluarga, lalu mereka memilih kata untuk melengkapi titik-titik yang sudah disediakan untuk melengkapi kalimat. Kemudian di kegiatan 2, mereka memasangkan aturan. Jadi ada aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kemudian nanti disesuaikan, ditarik garis mana aturan dengan gambar yang sesuai. Setelah itu ada kunci jawabannya, kunci jawaban kegiatan 1 dan kegiatan 2. Kemudian ada rubrik penilaian yang saya buat sama seperti Bu Lili tadi, berisi identitas, kemudian ada kriteria penilaian, dan keterangannya ada di bawah, sesuai dengan LK pada modul sebelumnya. Itu aja, Pak. Oke. Oke. Ada yang menanyakan Pak Saiful, Pak Selamat, Pak Sekap? Sudah jelas kayaknya nih Pak. Jelas, oke. Kalau begitu Boleh. karena Pak Ini, Selamat, Pak Saiful juga belum siap untuk tampil untuk untuk pembuatan LKPD ini boleh per modul atau memang bisa per IKTP begitu, atau bagaimana? Apakah ada aturan yang baku begitu untuk pembuatan ini, atau fleksibel aja gitu? maksudnya gimana maksudnya? Untuk membuat LKPD ini apakah per modul atau per IKTP, atau bagaimana aturannya gitu? Enggak, per modul. Artinya dalam satu modul itu kan untuk satu TP. Nah, satu TP ada beberapa IKTP. Hanya saja tidak berarti satu IKTP satu LKP Linda. Contoh kalau Pak Saiful punya 5
indikator, tapi semuanya itu akan dicapai melalui kegiatan diskusi umpamanya. Berarti cukup satu LKPD saja diskusi itu. Oke. Tapi kalau 5 indikator itu akan dicapai melalui 2 kegiatan katakanlah. Ada diskusi, ada yang lain lah kan gitu ya. Berarti nanti ya dua LKPD. Kalau untuk mencapai 3 Oh, indikator itu bisa per melalui materi berarti gimana? atau per kegiatan. Ya, Bisa per kegiatan materi atau artinya per kegiatan gitu. artinya gini, indikator 1 katakanlah itu akan dicapai melalui kegiatan apa? Gitu. 2 dengan apa? Kalau ternyata kelima-limanya dilakukan atau dicapai dengan metode yang sama, kegiatan yang sama, berarti cukup 1. Kalau kayak discovery katakanlah itu kan kebanyakan kan kerja kelompok gitu ya, satu diskusi katakanlah. Ya berarti cukup 1 LKPD saja nanti. Gitu. Tapi kalau nanti dalam mencapainya membutuhkan beberapa kegiatan yang berbeda, berarti ya sejumlah kegiatan itu akan dibuatkan LKPD-nya. Mungkin ada diskusi, mungkin ada uji coba atau praktek atau apa itu percobaan katakanlah. Nah, itu harus dibuatkan LKPD-nya Iya. sendiri. Ada LKPD untuk percobaan, ada LKPD untuk kegiatan yang lain, diskusi umpamanya. Tuh, Iya, Pak. ini lagi coach, mungkin masukan atau apa ini? Nah, jadi desain LKPD yang seperti ini memang sangat bagus kita lihat. Hmm? Cuman kelemahan kita nanti kalau ini kita print satu persatu begitu, mungkin akan banyak menghabiskan tinta warna gitu, coach. Apakah ada solusi gitu untuk memang yang bagus seperti ini bisa di anu oleh anak-anak gitu nanti. Cuman ini kendala kita untuk print out ini nanti, coach. Hmm. Kalau itu monggo diatur sendiri-sendiri lah. Kalau dirasa cukup memberatkan buat Pak Saiful, ya jangan ikuti cara yang ini. Kalau Bu Anandita dan Beli mungkin nggak ada masalah dengan kertas, mungkin ya nggak masalah, silakan aja. Bagus ininya kok. Oke. Jadi Karena kalau full masalah itu color tuh ini desainnya. serahkan ke masing-masing guru lah, oke. Oh iya. Jadi intinya ada berapa LKPD tergantung kegiatannya dalam rangka mencapai indikator tersebut, Pak. Kalau untuk mencapai seluruh indikator itu diperlukan kegiatan, ya berarti 3 LKPD. Kalau untuk mencapainya perlu satu kegiatan saja dengan diskusi saja semua bisa tercover apa namanya itu eh, indikatornya, jadi cukup satu ini aja, satu LKPD gitu. Itu Pak Saiful. Dan boleh kita masukkan rubrik juga di sini di LKPD ya, Oke. berarti. Oke, karena ini ngerti yang lain mungkin tolong Bu Anandita bisa dilihatkan apa namanya itu modul ajar yang utuhnya itu. Kita yang Sebentar, belum Pak. apa berarti ya? Kan yang utama kan sudah semua. Tetapi Iya. tolong yang lain yang tidak kita tugaskan itu juga tetap dilengkapi. Oke, seperti kayak apa tadi? Refleksi mungkin kan belum kita tugaskan, tapi tolong dilengkapi aja. Kemudian apa lagi? Pokoknya yang belum-belum tetap juga harus dilengkapi untuk modul ajarnya itu. Walaupun yang ibaratnya yang dipresentasikan kan hanya TP, IKTP, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran, assessment, dan terakhir sekarang adalah LKPD. Tapi tolong yang lain yang tidak kita presentasikan juga harus dilengkapi nanti di modul ajarnya gitu. Iya, Pak. Hmm. Kalau nggak ada lagi, berarti cukup untuk hari ini. Karena cuma 2 aja, Bu Lili dan Bu Nandita yang tampil, yang tampil. Bu Fit ini belum muncul, Pak. Izin sakit ya, Oh, izin, Masya Allah. sakit. Kemudian apa itu juga. Bu Yulia, ini apa? Yulia, Kalian Yulida. Ada Yulida. Bu Yulida aja izin ke saya tadi Oh. udah capri. Gitu. Insya Allah nanti kita ketemu secara langsung tanggal 30 lah, insya Allah. Tanggal 30 karena
Minggu depan kita libur Galungan, jadi mungkin tanggal 30 kita kemudian bisa ketemu. Tinggal diatur Eh, jamnya jam berapa. Nah, nanti Coach, akan mau kita nanya melihat sedikit. secara keseluruhan bagaimana LKPD yang dibuat oleh Bapak Ibu. Iya, Biar mati ada lah. yang diinikan lagi lah. Kalau sekarang semuanya dirampungkan di sini, kayaknya nanti ketemu saya nggak ada bahan lagi buat ngomong. Coach, boleh Oke, silakan. mau bertanya sedikit? Boleh. Kan ini udah ada 3 ya penugasan kita. Nah, LK1 kan sudah kita upload di Simadin. LK2 dan tugas LKPD-nya apakah juga diupload? Patah Terus nggak semuanya. Nanti yang bisa ini dia. terakhir, yang final itu yang terakhir di rumah yang paling bawah itu untuk upload tugas yang sudah lengkap itu. Oke, siap. Atau yang kalau ada yang belum jelas dari komponen yang belum ditugaskan, boleh juga ditanyakan sekarang, silakan. Kan tinggal apa sih yang belum, kan apa namanya itu, bahan bacaan itu ya, bahan bacaan. Bahan bacaan, oh ya, bahan bacaan itu berisi materi-materi yang disampaikan pada pembelajaran tersebut. Apa saja yang ada pada pembelajaran tersebut, itu silakan nanti bisa dituangkan di situ. Pustaka, cara menuliskannya kan saya yakin masih muda-muda, masih fresh bagaimana menulis daftar pustaka ya, nama, tahun, judul, kemudian apa namanya, kota dan penerbit. Saya lihat contoh lah bagaimana menuliskan daftar pustaka kan banyak. Intinya meskipun yang ditugaskan hanya sebagian, tetapi yang lain itu tetap harus dilengkapi. Kenapa hanya TP KTP, langkah-langkah dan asesmen, karena memang itu yang menjadi minimalis dari sebuah modul ajar dan TPP. Kalau modul ajar memang ada tambahannya, selain TP, langkah-langkah dan asesmen, ada media pembelajarannya apa. Itu yang membedakan antara modul ajar dengan RPP. Ada yang mau tanyakan apa enggak? Oh, izin Pak sedikit Pak. Oke. Ya, kalau misalkan LKPD-nya berbentuk soal-soal pemilihan ganda itu termasuk LKPD atau enggak itu Pak? Soal-soal Ya, gimana dalam maksudnya? LKPD-nya itu dalam bentuk soal gitu, soal-soal pilihan ganda gitu. Untuk menentukan KKTP yang ini gitu. Itu termasuk LKPD atau larinya ke mana itu? Sumatif atau gimana? Nah, kalau belum langsung lihat, saya belum, agak susah Soalnya yang membayangkan. ya, soalnya banyak yang saya lihat modul-modul itu Pak di bagian LKPD katanya, tapi ada soal-soal di bawah Pak, kayak pilihan ganda itu. Masih mending kayak tadi punya Bu Anandita itu. Katakanlah ada gambar, itu nanti ada kalimat susul anak melengkapi. Kalau bentuknya kayak piano ganda gimana ya? Berarti yang kayak yang tadi itu berarti yang termasuk Tesnya itu, Pak. Nggih, tes tulis. Idealnya kayak Nggih. Bu Anandita tadi itu udah, Pak, paling tidak. Oh, enggak. Soalnya banyak yang saya lihat karena modul-modul itu, Pak, modul-modul yang banyak saya baca itu di LKPD katanya, tapi di bawahnya itu soal-soal pilihan ganda gitu bentuknya gitu, bukan seperti yang kayak tadi itu. Oke, itu lebih ke assessment sebenarnya kalau itu malah. Oh, siap Pak, siap. Berarti ada gambar-gambarnya biar menarik ya kalau SD, Pak. Oke, makasih banyak Pak. Oke. Silakan kalau ada bagian mana yang masih belum jelas, perlu didiskusikan. Ini Silakan. sedikit Coach, tapi di bagian modul ya enggak apa-apa ya. Bagian modul ajar. Boleh ya? Apa? Oke, silakan Pak Syahur, gimana? Saya tanya di modul ajar gitu, materi modul ajar, bukan di LKPD gitu. Sedikit.
kemarin kita sharing-sharing di madrasah gitu. Kemudian ada guru yang nanya untuk setiap model ajar itu apakah setiap pertemuan gitu di model ajar apakah tetap kita cantumkan asesmen awal begitu di modelnya. Oke. Siapa yang mau menjawab? Ayo silakan. Masih ingat nggak? Kapan Bapak Ibu melaksanakan asesmen awal itu? Boleh Boleh, coba silakan. coba jawab dulu nih Coach Oke. ya. Kalau saya pribadi, menurut saya nih, asesmen awal itu dilakukan sebelum masuk ke materinya. Jadi kadang-kadang kita mikirnya kan asesmen awal, oh sekali dilakukan gitu. Sekali aja dilakukan, tetapi asesmen awal itu sebenarnya dilakukan setiap perubahan TP pelajarannya. Nah, kalau kemarin saya itu melakukan asesmen awal itu pas sebelum masuk pelajarannya guru. Jadi Oke. tidak dilakukan sekali seumur hidup gitu, tapi setiap pergantian TP ada gitu asesmen awalnya. Jadi ada gambaran Oke. kita kan kemampuan awal anak-anak didik kita seperti apa, seperti itu. Mungkin itu Coach. Pergantian Setiap TP, TP Pak baru Saiful. berarti. Jadi tidak setiap kali Pergantian TP. pertemuan. Setiap mau ngajar harus enggak. Di awal TP. Jadi kalau TP-nya satu TP itu dilaksanakan untuk 3 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan, berarti cukup sekali saja, Pak. Tidak setiap pertemuan ada assessment, tidak. Jadi di awal TP itu. Tetapi sebaiknya kalau saran Bapak Ibu, jangan melaksanakan assessment awal ketika sudah masuk di kelas di pembelajaran. Sebisa mungkin H-1. Oke, contoh katakanlah Pak Saiful akan mengajar besok. Paling tidak sekarang ini sudah melaksanakan assessment awal. Caranya bagaimana? Bukan masuk ke kelas, tapi bisa dikirimkan. Kan sekarang kan guru kan sudah biasanya kan punya grup WA biasanya kan. Nah, coba dibagikan soalnya lihat grup WA katakanlah diumumkan bahwa nanti jam sekian Bapak akan mengirimkan apa namanya itu soal, tolong dijawab, Bapak tunggu sampai jam sekian. Kasih batas waktu biar tidak terlalu lama. Gitu. Pak. Nah, kenapa? Karena ketika Bapak sudah di kelas, baru memberikan assessment awal, nanti melakukan perubahannya agak susah, Bapak. Tapi kalau sudah melaksanakannya H-1, perubahannya kan bisa di apa namanya ya, dirancang sebaik mungkin karena masih cukup waktu. Walaupun memang dalam 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 modulnya juga disebutkan boleh-boleh saja sih ketika masuk pembelajaran baru melaksanakan itu. Tetapi akan lebih baik saya ngobrol dengan eh, satu pengembang kurikulum Kemenak, sebaiknya H-1 jangan sudah masuk di kelas. Nah, nanti ketika melakukan diferensiasi agak susah Pak kalau langsung di kelas itu. Bapak kurangan waktu. Tapi kalau besok ngajar, sekarang sudah melaksanakan, nah nanti kita akan tahu kan bagaimana kondisi kesiapan siswa kita itu. Berapa anak yang sudah paham, berapa anak yang belum paham. Oke. Bagaimana kita akan melakukan diferensiasi yang bisa kita pikirkan sekarang ini. Tapi kalau sudah masuk di kelas, besok Bapak baru melakukan kan otomatis Bapak ya mohon maaf ini kalau memang sudah betul-betul menguasai pembelajaran berdiferensiasi oke lah. Tapi kalau masih kita juga mikir-mikir kan susah kita akan melakukan perubahan perencanaan yang mendadak seperti itu. Jadi kalau sebisa mungkin paling tidak H-1 lah kita melakukan assessment awalnya itu. Dan sekali lagi tidak setiap kali pertemuan Pak Saiful, hanya sekali untuk TP tersebut. Jadi kalau TP-nya dilaksanakan untuk 5 kali pertemuan, ini tetap sekali aja, tidak usah 5 kali assessment awal itu. Jadi untuk TP ibaratnya. Sekali lagi modul kan untuk TP, jadi sama juga. Assessment awalnya juga berdasarkan TP-nya itu. Kalau dilakukan H-1 misalnya, terus berarti kita cantumkan enggak di modulnya untuk
asesmen awal dilaksanakan H-1 begitu. Apakah memang Oh boleh enggak, tidak hasilnya aja. tercantum? Jadi di kompetensi hasilnya. awal itu kan Bapak diminta nanti untuk menyajikan hasil asesmen awalnya seperti apa. Oh Gitu. iya. Hmm. Di kemampuan awal itu berarti ya, di Di atas kompetensi awal. kompetensi awal. Iya, iya. Oke. Sedangkan instrumennya, apa namanya itu, teknik dan bentuk instrumen seperti apa, itu Bapak sajikan di mana? Di assessment yang di komponen inti yang bawah itu tadi. Tapi untuk penyajian hasil assessment awalnya ada di kompetensi awal itu. Ini akan tergambar bagaimana assessment awalnya itu dilakukan dan hasilnya bagaimana. Silakan pada yang lain. Kalau bedanya antara asesmen awal dengan pertanyaan pemantik itu di mana perbedaannya nih Pak? Kayak Beda sekali kalau assessment awal kan terpisah dari kegiatan pembelajaran. Jadi contoh kalau Pak Saiful melaksanakan assessment awal H-1 katakanlah. Bapak kan nggak ngajar. Sementara kalau pertanyaan pemantik itu kan Bapak lakukan ketika mengajar. Ketika akan masuk mengarahkan anak ke materi. Tuh. tapi untuk soalnya itu agak sama bentuknya dengan Oh antara ya asesmen beda awal dong Pak. dan pemantik Pak. Pertanyaan pemantik kan pertanyaan untuk membangkitkan keingintahuan anak. Rasa ingin tahu, antusiasme gitu. Pertanyaan yang menggiring ke pemahaman bermakna. Tuh. Oke. Sedangkan kalau itu assessment awal itu bisa jadi sangat sangat berbeda dengan pemantik. Kemarin saya sudah jadi tapi lupa juga belum nyari lagi. Kalau kompetensi awal yang kognitif itu kan harus terkait juga dengan materi, terkait dengan pengetahuan prasyarat. Jadi Bapak buatkan soalnya untuk itu. Ya, ya Pak. Atau mungkin Pak Slamet perlu googling itu nanti perbedaan pertanyaan pemantik dengan assessment awal apa kira-kira. Pak googling Pak biar tambah wawasannya Biar juga Pak. enggak keliru, saya juga agak pusing tadi Iya. awal kayak mirip gitu. Kalau menurut pandangan saya gitu agak mirip. Cuman memang apa diberlakukannya itu mungkin berbeda Pak. Kalau asesmen awal itu kan sebelum memulai pembelajaran. Kalau yang matematik kan ketika prosesnya untuk membangun motivasi lah gitu Pak. Untuk keingintahuan anak kan tadi. Adalah perbedaannya seperti itu. Siap. Terima kasih Pak. Oke, sudah nggak ada lagi. Kalau nggak ada mungkin cukup untuk hari ini. Silakan dilengkapi modul ajarnya. Nanti silakan di upload di Simade. Oke, nanti saya umumkan kita akan bertemu insya Allah secara langsung tanggal 30 lah, 30 bulan ini akhir. Siap. Pak Selamat, kita susun LKPD dulu. Kita lomba Silakan ketemuan janjian dulu monggo. Baik, kita tolong Pak Saiful, ayo di screenshot dulu kegiatan kita. Siap. Bu Masrurah, buka kamera. Atau Aduh. oke. 1, 2, 3. Kali lagi, mungkin bergaya-gaya. Mau kayak gimana lagi ya? 1, 2, 3. Ya, saya agak sinyalnya ini agak lelet-lelet dan. Baik, terima kasih untuk semuanya atas kita- kerjasamanya. Oke, tadi kita awali dengan basmalah, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menjalankan tugas dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.